mencoba menantang. Tugas berbasis 8 dimensi profil lulusan. Kedua, fokus pada nilai guru dan siswa, masih terlalu fokus pada hasil akhir atau nilai, bukan pada proses pembelajaran dan usaha yang dilakukan. Tiga, bahasa yang membatasi. Interaksi kelas masih didominasi bahasa yang secara tidak sengaja menguatkan pola pikir tetap, misalnya menguji kepintaran daripada usaha. Tujuan program, tujuan umum, membangun ekosistem belajar di sekolah yang menjunjung tinggi ketepinan, usaha, dan keberanian, menghadapi tantangan, pola pikir bertumbuh. Tujuan khusus guru, izin DD 1911 PL ada di sini. Ada mobil besar mau keluar ke pesantren. DD 1911 PL tidak ada yang ada di sini. Ada dua mobil di sana. Oh, tapi ini serta guru tadi. Oh iya, PP karena yang kita masuk PP kegiatan. Ini tidak tahu, mau kasih selesai itu. Target Desember selesai. lanjut. Tujuan khusus guru, meningkatkan kesadaran dan kemampuan guru dalam menerapkan bahasa dan praktik pola pikir bertumbuh dalam interaksi kelas. Tujuan khusus siswa, menurunkan tingkat ketakutan siswa terhadap kesalahan dan meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi tugas kompleks, dimensi kepemimpinan diri. Hasil yang diharapkan, guru mampu menerapkan bahasa dan praktik pola pikir bertumbuh dalam interaksi kelas, sehingga tingkat ketakutan siswa terhadap kesalahan menurun dan meningkatkan keyakinan diri siswa dalam menghadapi tantangan, sehingga terwujud lulusan sesuai 8 dimensi profil lulusan. Deskripsi satuan pendidikan. UPT SDN 65 Paganakan merupakan sekolah dasar yang terletak di Dusun Paganakan, Desa Lakatong, Kecamatan Manggarai, dengan jumlah GPK ada 12 orang. Itu termasuk operator sekolah, bujang, dan security. Dan jumlah muridnya sebanyak 59 orang dengan semuanya beragama Islam. Visi misi di SD 65 Paganakan itu isinya mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat yang berpikir tumbuh, berkarakter kuat dan inovatif. Kemudian misinya, 1, membangun pola pikir tumbuh. Kedua, mengembangkan kompetensi 8 DPL. Ketiga, mendorong pembelajaran otentik atau tugas dunia nyata. Keempat, meningkatkan kompetensi digital. UPT SDN 65 Paganakan terletak di pusat pemerintahan Desa Lakatong dengan mayoritas penduduk yang bergerak di bidang pertanian. Sarana dan prasarana dan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat melahirkan murid dengan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan, ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Pelaksanaan program. Asas. Kebutuhan. Guru membutuhkan pelatihan praktis tentang perbedaan bahasa pola pikir tetap dan pola pikir berkembang, dan alat yaitu lembar refleksi untuk monitor pola pikir mereka sendiri. Siswa membutuhkan visualisasi dan instruksi pasti tentang konsep kekuatan kata belum. Tantangannya yaitu kecenderungan kebiasaan pola pikir dan bahasa yang sudah tertanam lama itu sulit diubah dalam waktu singkat. Jadi ini bahasanya biasa guru itu agak sulit di situ untuk diubah mengenai pola pikir tetap ini menjadi pola pikir berkembang, karena masih biasa mereka
dibanding-bandingkan. Itu kalau teman-temannya sudah selesai ini kok belum, itu tahu tentang kok belum. Jadi itu tantangannya. Kemudian peluang dukungan penuh kepala sekolah. Kepala sekolah berkomitmen menjadi role model pola pikir bertumbuh dalam interaksi dengan guru. Instrumen siap pakai tersedianya lembar refleksi yang mudah dan cepat diisi oleh guru. Desain 1. Mengadakan workshop khusus bagi guru dengan fokus simulasi perubahan bahasa latihan, mencakup mempraktekkan merespon kesalahan siswa menggunakan pola pikir bertumbuh. 2. Pemantauan di setiap kelas. 3. Pembuatan dan pemasangan poster penguatan pola pikir bertumbuh. Implement pelaksanaan workshop kita lihat di sini. Implement dan pemantauan di kelas yang kami laksanakan di setiap kelas dan guru mapel. Implement kegiatan visualnya, penguatan visualnya, pembuatan dan pemasangan poster di ruang kelas untuk peningkatan nilai asisten. Jadi ada poster-poster yang kami yang guru itu tempel di kelas masing-masing yang mendorong siswa untuk berpikir bertumbuh. Kemudian unsur perubahan bahasa guru. Guru memberikan ujian kepada siswa berbasis proses yang siswa lakukan bukan hasil yang membangkitkan motivasi dan mendorong siswa dalam menghadapi tantangan pelajaran serta meyakinkan siswa dalam menjadikan tugas yang sulit menjadi tantangan yang seru dan juga guru menghargai pertanyaan dan keraguan siswa. Perubahan perilaku siswa minimal 75% siswa di kelas observasi menunjukkan menggunakan kata belum saat berhadapan dengan kesulitan. Reflex and change. Berdasarkan data Mesur ditemukan bahwa 85% guru menunjukkan peningkatan dalam penggunaan bahasa berbasis proses. Namun, tantangan terbesar adalah konsistensi penggunaan lembar refleksi siswa yang sering terlewati karena keterbatasan waktu. Refleksi pelaksanaan program. Program ini sangat penting dalam membangun fondasi emosional siswa. Perubahan terbesar terlihat saat guru secara konsisten menghubungkan usaha dengan perkembangan otak. Guru menyadari bahwa bahasa mereka sebelumnya secara tidak sengaja telah menghambat siswa. Jadi tadi seperti saya katakan tadi bahwa biasanya guru itu membandingkan antara siswa yang satu dengan yang satu. Biasanya guru itu tahu sudah selesai ini kita belum. Kenapa dia bisa pintar kita tidak? Belajar tidak. Dan seharusnya itu kan kita sebagai guru tidak seperti itu. Iya, tidak menghakimi saya. Upaya berkelanjutan yang akan dilakukan untuk perbaikan pengelolaan program mendalam ialah keterlibatan orang tua dengan mengadakan sesi singkat untuk orang tua mengenai pola pikir bertumbuh agar penguatan pola pikir dilakukan secara konsisten dan berulang. Kesimpulan, pelaksanaan program tantangan penguatan pola pikir bertumbuh telah berhasil membangun fondasi fisiologis yang kuat di UPT SDN 65 Pak Gangatang. Guru telah meningkatkan kesadaran bahasa mereka dan siswa menunjukkan peningkatan ketangguhan dan kesediaan untuk mencoba strategi baru ketika menghadapi tantangan. Pola pikir bertumbuh ini adalah prasyarat yang sangat dibutuhkan untuk kesulitan pembelajaran mendalam bertumbuh. Saran, guru tetap konsisten dalam menggunakan bahasa berbasis proses dan menjadikan umpan balik sebagai alat untuk pertumbuhan.
mengelokasikan waktu 5 menit di setiap rapat guru untuk berbagi praktik terbaik tentang bagaimana guru berhasil menguatkan pola pikir bertumbuh di kelas. Terima kasih. Demikian Bapak. Iya. Jadi kalau kita lihat bersama, jelaskan bersama pemaparan materi dari SP Peganaka luar biasa. Itu penerapan pola pikir bertumbuh sebagai fondasi pembelajaran mendalam. Jadi pola pikir bertumbuhnya ini di Peganaka luar biasa. Kita punya fondasi yang kuat. Ya. Dan kita ingatkan, kita lihat bersama, mulai dari latar belakang itu memang latar belakangnya ada beberapa hal di situ. Cuma satu kali saja suara itu betul bahwa cenderung menyerah ini artinya yang tidak memiliki pola pikir yang tumbuh, yang selalu terlambat terus karena tidak berubah, yang selalu latar belakang cara membacanya ya, begitulah ya, itu yang cenderungan dan menyerang. Dengan adanya ini ya sebagai fondasi pola pikir yang tumbuh, insya Allah bisa berubah ke depan. Yang sering terlambat, yang terlalu membaca, yang kurang tulisannya, guru-guru yang selama ini mungkin punya pola pikir yang tetap, bisa berubah menjadi pola pikir yang tumbuh. Untuk mencapai tujuan itu meningkatkan kesadaran bagi guru. Apa kesadaran yang dimiliki oleh guru susah berubah, susah bertumbuh. Jadi kesimpulan dari sekolahku, kita bagaimana linyaran harus juga punya sifat yang kalau selalu cuma ditegur, sempar telopo lagi, sempar tebulisu lagi, yang paling ditegur. Iya. Kenapa? Secara tidak langsung teman-teman guru itu malah ditegur, selalu melanggar. Pelatihan sendirian ini sari petunjuk apa nama wala persifatnya lembut. Ya, saya kemana-mana aja. Kalau pikir lihat tetap. Ya, akhirnya dampaknya kepada satu pendidikan. Bukan selalu terlambat. Ya seharusnya sudah mengajar anak-anak masih di rumahnya. Kalau udah bayi ke sini, sampai dulu di mall deh. Mungkin positif ya, tapi bukan tertampil dengan perlu di tengah apa? Iya, bisa lebih awal. Ya masa terlambat biasa kesini dekat sekolah, boleh dekat di sekolah. Kenapa? Itu karena tidak memiliki pola pikir yang tumbuh. Ya, masa tidak lupa tuh wilayah misalnya. Ya dari jauh. Jadi benar dengan nggak tahu kalau dia lagi lupa itu. Dengan adanya ini yang disampaikan oleh tadi kepala sekolah dari sini Peganaka, saya yakin semuanya bisa teratasi hal itu. Iya. Nah, hasil yang dicapai luar biasa. Guru membutuhkan pelatihan betul. Iya. Aksesnya guru masih sangat membutuhkan. Saya sendiri selalu biasa mengatakan sama pernah ada kata sekali-sekali itu kita itu kami tidak tahu itu benda faktor yang saran petunjuk. Iya daripada kata kepada sekolah langsung. Walaupun biasa kita
ini berdasarkan penyampaian acara rapat dikorek supaya para guru itu harus tepat waktu. Iya. Namun kadang seperti itu kan anak-anak pada sekolah ini kasih ter sakit, makanya kesini gitu. Lema-lem bukti, ya begitu aturan tidak bisa. Dan kita kadang kita dilema, ini hadapi permasalahan seperti itu. Iya. Setidaknya sudah paham. Iya. Nah, bagus ini pekerjaannya ini karena ada pengurus apa memberikan ini perubahan bahasa bagi guru. Nah, memang itu yang diharapkan kepada anak-anak. Walaupun salah sebenarnya anak-anak itu pekerjaannya, kalau kita berikan pujian, ada dia punya pola pikir yang ingin berubah. Enggak pun ada usaha di sekek pun enggak pernah makanan pun. Kita tahu guru kamu juga. Nah, sampai dia tahu galas ke sudah kuat anak kan. Dikasih gimana? Dipahami itu ditahan. Berapa kali saya guru apa SD itu ya punya sentuhan yang halus yang lembut, perlu berfungsi. Ya. Nanti ini anak-anak saya ini kan ide loput pak. Iya. Ini dia silahin, dia sih boleh nama dulu tentang mereka antar masuk rumah. Tentu saya apa? Tanyakan Indonesia sekarang berubah. Masya Allah. Iya. Pernah anak sakkan misalkan ibu tanpa sakit kan anaknya ajar misalkan. Pernah disare kata-kata yang halus dan lembut itu hilang manjur. Ya. Yuk pokoknya manjur tenagaan yang mengalir tenagaan burung pun masih kesek pengalamannya. Jangan seperti itu. Siapa ada tuan? Yang kedua, walaupun ada biasa ancaman, dosa ke bukan ada lagi pun kan. Sudah pengalaman ini lebih berorang ke kepada sekolah lagi di Sekijingo, termasuk lebih apa ya? Karena 2 hari sudah saya buka perjalanan, lagi sih. Saya panggil mas karena kemarin total ramalan kita serius kan. Tidak mau makan lagi kita bawa apa? Harus sampai bawa kerja persapa. Itu mana apa lagi bukan ini perjanjian. Ayo batin menurut nanti pemorong-morong itu ini tinggi lah kan. Jadi jangan kita paham. Loh. Nanti nunggu puna. Alhamdulillah banyak pengalaman. Itu yang namanya anak selalu kita harus memberikan pujian walaupun salah sebenarnya. Salah. Itu namanya pembinaan. Jadi pembinaan kepada anak-anak. Sewakama anak-anak bandir, kata-kata bandir itu diberikan apa bandir? Ini apa? Itu. Kemudian refleksi saja itu sudah 8%, 85% peningkatan dalam menggunakan bahasa proses. Luar biasa di Baganakan ini. Tempatnya baru Baganakan. Ya. Saya itu mungkin sekedar apa namanya refleksi dari saya. Katanya bisa lakukan lanar ate. Iya, kita bisa lakukan. Nanti kalau ada perbaikan mungkin dari beberapa materi yang memberikan. Ya, saya kira ini dari saya. Bila kita berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait bagaimana kepemimpinan kita dalam pengelolaan PM, yang pertama adalah bagaimana kita mempengaruhi dulu, mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, memperdayakan ini apa, dan itu bisa dari pola pikir dulu. Bagaimana melihat persoalan, apakah persoalan dipandang sebagai keluhan atau tantangan, apakah persoalan dipandang sebagai menyerah atau menjadi survive. Tadi dipaparkan kita fokus di industri kolaboratif mulai dari assess, kemudian desain, implement, dan MLC. Jadi kalau di assess kita kan mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan, peluang, dan tantangan. Peluang bisa dari jumlah SDM kita. Jadi dipaparkan di deskripsi berapa sih jumlah SDM tenaga pendidikan di sekolah internal, kemudian tantangannya apa.
Jadi akses digambarkan Bapak Ibu. Jadi harapannya presentasi kita itu tergambarkan dan terukur, apakah secara kuantitatif secara angka, secara statistik, ataukah secara kualitatif melalui hasil capaian. Jadi nanti di tahap desain perencanaan apa sih yang kita lakukan di perencanaan, bagaimana SOP-nya, bagaimana kami tadi berbicara tentang pembelajaran mendalam, bagaimana pengembangan RPP-nya teman-teman guru, seperti pembuatan RPP-nya, bagaimana penerapannya, dan bagaimana mengukur ketercapaian dampak IMRC, achievable, kemudian refleksinya dan perbaikannya seperti apa. Ini penting. Inilah yang diharapkan di inquiry kolaboratif sebagai pendekatan baru dalam perpembelaan di sekolah, dalam mengembangkan SDM kita, khususnya dalam pengelolaan pembelajaran mendalam yang 4 aspek itu: praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ada tanggapan. Tadi kan satu presentasi dari kelompok yang ada, kita next saja. Pasti HP ku. Ini. Ih, kapten tuh Bang. Tangan ketemu